Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pelangi Aryani, saya dari PAI 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang toharoh. Toharoh artinya bersuci dari najis dan hadas. Secara istilah, toharoh ialah membersihkan diri, pakaian, benda dari najis dan hadas menggunakan cara yang sesuai dengan syariat Islam, sehingga seseorang diperbolehkan beribadah yang diharuskan dalam keadaan suci. Namun, semua juga harus dibersihkan, termasuk badan, pakaian, tempat, dan lingkungannya menjadi tempat segala aktivitas. Salah satunya ialah aktivitas ibadah seperti sholat. Hukum toharoh ialah wajib, khususnya bagi semua orang yang akan melaksanakan ibadah seperti sholat. Bersih dari najis dan menghilangkannya juga merupakan suatu kewajiban bagi yang tahu akan hukum dan mampu melaksanakannya. Lanjut, di sini ada macam-macam toharoh. Toharoh dibagi menjadi dua macam, yaitu bersuci dari najis dan bersuci dari hadas. Toharoh bersuci dari najis. Najis ialah suatu kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Najis juga dibagi menjadi tiga, yaitu najis mukhafafah, mutawassithah, dan najis mughaladah. Najis mukhafafah ialah najis ringan, contohnya seperti air kencing bayi laki-laki sebelum berumur 2 tahun dan tidak makan sesuatu apapun kecuali air susu ibu. Cara mencucikannya cukup dengan memercikan air, mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis tersebut. Yang kedua ada najis mutawassithah, najis pertengahan atau najis yang cukup berat. Contoh najis mutawassithah ialah ada darah haid, nanah, air seni, tinja, bangkai binatang kecuali bangkai manusia, ikan dan belalang, air mani yang cair, dan lain-lain. Dari najis mutawassithah ada dua jenis. Najis mutawassithah hukumnya ialah najis yang diyakini adanya tetapi tidak nyata wujudnya, bau dan rasanya. Cara mencucikannya cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Yang kedua ada najis mutawassithah ainiyah, najis yang tampak wujudnya, zatnya, dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Cara mensucikannya ialah dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Yang terakhir ada najis mughaladah. Najis mughaladah ialah najis yang berat. Najis ini biasanya bersumber dari hewan anjing dan babi. Cara mensucikan najis mughaladah melalui beberapa tahap, yaitu dengan membasuhnya sebanyak 7 kali menggunakan air yang suci, dan 1 kali diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah, debu, maupun lumpur. Namun tanah, debu, maupun lumpurnya juga harus dalam keadaan suci. Yang kedua, tohara atau bersuci dari hadas. Hadas sendiri ialah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh beribadah seperti sholat, tawaf, dan sebagainya. Hadas dibagi menjadi dua, hadas besar dan hadas kecil. Kita akan bahas hadas kecil. Hadas kecil ialah ketika seseorang muslim terkena atau mengalami satu dari 4 hal, yaitu keluar sesuatu dari kubul dan dubur, hilangnya akal, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, menyentuh kubul dan dubur dengan menggunakan telapak tangan. Dan untuk membersihkan hadas ini cukup dengan berwudu. Hadas besar ialah seseorang yang terkena atau mengalami salah satu dari 6 perkara, yakni berhubungan suami istri, keluar mani, haid, melahirkan, nifas, meninggal dunia. Cara mencucikannya dengan mandi wajib. Apabila seseorang tidak dapat terkena air atau tidak dapat menemukan air, maka bisa dengan tayamum. Lanjut, di sini ada macam-macam darah. Macam-macam darah ada 3, yaitu darah haid, darah nifas, dan darah menstruasi. Dan darah istihadah. Darah haid yaitu darah yang keluar pada perempuan saat kondisi sehat. Ciri umumnya ialah kental, hangat, baunya kurang sedap, hitam merah tua, kemudian berangsur-angsur semakin bening. Di sini ada larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan perempuan saat haid, yaitu tidak boleh melaksanakan sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh membaca atau menyentuh Al-Quran, tidak boleh tawaf, berdiam diri di masjid, berhubungan suami istri, tidak boleh cerai. Setelah haid, maka diwajibkan untuk mandi wajib.
Lanjut ada darah nifas. Nifas yaitu darah yang keluar sesudah melahirkan setelah kosongnya rahim dari kehamilan meskipun hanya segumpal darah. Rata-rata perempuan mengeluarkan darah nifas selama 40 hari dan paling lamanya adalah 60 hari. Dan jika selesai nifas maka ia diwajibkan untuk mandi wajib. Yang terakhir ada darah istihadah. Darah istihadah ialah darah yang keluar tidak pada hari-hari haid nifas karena sesuatu penyakit. Darah istihadah ada 4 macam, yaitu keluar kurangnya dari masa haid, keluar lebih dari masa haid, keluar sebelum usia haid atau setelah masa menopause, keluar lebih dari lama atau maksimal masa nifas. Seseorang yang mengeluarkan darah istihadah juga harus melaksanakan kewajiban sholat dan puasa. Apabila hendak sholat, maka ia harus membersihkan darah terlebih dahulu, memakai pembuat, kemudian mengambil air wudhu. Lanjut ada macam-macam taharah. Taharah dari hadas yaitu dengan berwudu, mandi besar, tayamum. Taharah dari najis dengan istinja. Sarana yang digunakan untuk bersuci atau taharah ialah air, debu atau tanah, dan batu. Taharah menggunakan air. Air yang bisa dipakai untuk bersuci ialah air yang suci sekaligus mensucikan. Air jenis ini merupakan air yang bersumber dari alam, baik yang keluar dari bumi maupun yang turun dari langit, seperti air sumur, air hujan, air laut, air danau, embun, salju, dan sebagainya. Jenis air dalam taharah ada 4, yaitu air suci yang mensucikan, yakni air mutlak atau masih murni yang dapat digunakan untuk bersuci dengan tidak makruh, digunakan sewajarnya dan tidak berlebihan. Yang kedua ada air musyammas, air yang dipanaskan di bawah terik sinar matahari dengan menggunakan wadah yang terbuat dari logam selain emas dan perak, seperti besi atau tembaga. Namun, air ini hukumnya suci dan mensucikan, hanya saja makruh bila dipakai dalam bersuci. Yang ketiga ada air suci tapi tidak mensucikan. Air ini tidak boleh digunakan untuk bersuci, seperti air minum, teh, kopi, air mustakmal. Air yang digunakan untuk bersuci menghilangkan hadas atau najis yang tidak berubah rupa, rasa, dan baunya. Yang terakhir ada air mutanajis, air yang tidak boleh untuk bersuci karena terkena air yang najis. Sedangkan jumlah kurangnya maka tidak dapat mensucikan. Air haram, yaitu air yang diperoleh dengan cara mencuri atau ghusab atau mengambil tanpa izin, sehingga air itu tidak dapat mensucikan. Tata cara di sini ada tata cara wudhu. Yang pertama ada niat wudhu, membasuh wajah, membasuh kedua tangan hingga siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki hingga mata kaki, dan tertib. Di sini ada niat wudhu, disunahkan mencuci kedua telapak tangan, berkumur-kumur, membersihkan lubang hidung. Disunahkan juga untuk membasuh telinga. Lanjut ada tata cara mandi wajib. Di sini ada tata cara mandi wajib. Mandi wajib atau bisa disebut mandi junub ialah mandi untuk menghilangkan hadas besar. Yang pertama, niat menghilangkan najis apabila terdapat di badannya, seperti bekas tetesan darah dan sebagainya. Membasahi seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Disunahkan juga untuk membaca basmalah, mencuci kedua tangan sebelum dimasukkan ke dalam bejana, wudhu terlebih dahulu, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, mengusap tubuh, dan namun bukan hanya itu. Di sini ada juga tayamum. Tayamum ialah pengganti wudhu ada masjid. Tayamum dilakukan sebagai ruksa keringanan untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa hal, seperti sulit mendapatkan air saat kemarau, sakit yang membuat sulit untuk beranjak ke tempat wudhu, sakit yang tidak boleh terkena air, berbagai halangan lainnya yang menyangkut dengan air, dan telah masuknya sholat. Tata cara tayamum ialah niat, mengusap muka dengan tanah,
debu yang suci, mengusap tangan kanan hingga siku dengan debu, mengusap tangan kiri hingga siku-siku dengan debu. Dan terakhir ada istinja. Istinja ialah bersuci dari najis sesudah buang air besar atau buang air kecil. Istinja bisa dilakukan dengan air atau batu yang suci. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila banyak tutur kata yang salah atau kurang berkenan di hati. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.